Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan manajemen perkantoran atau hal-hal yang ada di dalamnya, seperti pengertian, fungsi, dan tujuannya. Untuk mempersingkat waktu, lanjut ke pembahasan. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama adalah pengertian manajemen perkantoran. Manajemen administrasi perkantoran adalah salah satu kegiatan pengelolaan data yang disertai dengan informasi yang dikerjakan secara teratur, sistematis, dan kontinu dengan mengikuti berbagai kegiatan organisasi agar tujuan organisasi yang bersangkutan bisa tercapai dengan baik. Manajemen perkantoran adalah upaya pengarahan pada aktivitas atau kegiatan perusahaan dari suatu kantor secara menyeluruh agar bisa mencapai tujuan seefisien mungkin, dan harus diadakan penataan agar pekerjaan ini bisa dilakukan dengan baik. Upaya penataan ataupun pengelolaan atau suatu pekerjaan di kantor ini disebut dengan manajemen perkantoran. Yang kedua ada fungsi manajemen perkantoran. Berikut ini adalah beberapa fungsi dalam manajemen perkantoran. Yang pertama, planning. Fungsi planning atau fungsi perencanaan dalam manajemen perkantoran adalah suatu fungsi yang digunakan dalam menentukan seluruh bentuk tindakan untuk menyentuh seluruh target yang diinginkan. Jadi, dalam fungsi perencanaan ini, seorang manajer wajib memikirkan apa saja pekerjaan yang akan dikerjakan dengan berbagai sumber daya yang telah dimiliki. Yang kedua ada organisasi atau organizing. Fungsi organizing atau pengorganisasian dalam manajemen perkantoran akan membantu manajemen dalam melakukan kegiatan pengawasan dan menentukan siapa saja yang diperlukan untuk melakukan tugas yang kelak didelegasikan. Adanya fungsi pengorganisasian dalam suatu manajemen sangatlah penting karena mampu membantu menjalankan struktur organisasi secara jelas dan mampu mendeskripsikan seluruh tugas dari setiap bidang ataupun bagian organisasi secara jelas. Selanjutnya, tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi ini akan lebih jelas. Selanjutnya, tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi ini akan menjadi lebih jelas dan mampu memperlihatkan antar setiap tugas unit organisasi serta sumber daya manusia dan material yang sedang diperlukan pun bisa diketahui. Yang ketiga ada commanding. Fungsi pengarahan ataupun commanding dalam manajemen perkantoran merupakan fungsi manajemen yang erat kaitannya dengan usaha dalam memberikan suatu bimbingan, saran, perintah, maupun instruksi pada bawahan dalam upaya menjalankan tugasnya. Tujuan agar tugas tersebut bisa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat ada controlling. Controlling atau fungsi pengawasan dalam suatu manajemen perkantoran akan sangat dibutuhkan agar menjaga seluruh bentuk kegiatan dan efektivitas pemanfaatan sumber daya tidak digunakan secara menyimpang dari rencana sehingga tujuan utama dari organisasi tersebut bisa tercapai. Pembahasan selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen perkantoran. Yang pertama adalah aktivitas kantor. Seluruh aktivitas kantor pada biasanya terdiri dari aktivitas yang erat hubungannya dengan
perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan kantor. Yang kedua, sarana atau fasilitas kerja perkantoran. Fasilitas atau sarana kerja kantor melingkupi gedung, lokasi, serta peralatan kantor yang diantaranya interior dan seluruh mesin kantor. Selanjutnya tips untuk memaksimalkan manajemen kantor Anda. Ada 5 hal untuk dapat memaksimalkan manajemen kantor Anda. Yang pertama, analisa cara kerja yang sudah berjalan. Yang kedua ada terapkan pola kepemimpinan yang sesuai. Yang ketiga, periksa cara kerja peralatan yang sudah ada. Yang keempat, buatlah alur kerja di dalam manajemen kantor. Yang kelima, lakukan sharing antara anggota tim. Yang keenam, dukung pimpinan dalam masa awal implementasi manajemen perkantoran. Yang ketujuh atau yang terakhir, evaluasi alur kerja dan peralatan yang digunakan dalam manajemen perkantoran. Yang terakhir ialah kesimpulan dalam suatu manajemen perkantoran. Kesimpulannya ialah manajemen administrasi perkantoran adalah salah satu kegiatan pengelolaan data yang disertai dengan informasi yang dikerjakan secara teratur, sistematis, dan kontinu dengan mengikuti berbagai kegiatan organisasi agar tujuan organisasi yang bersangkutan bisa tercapai dengan baik. Fungsi manajemen perkantoran sangat erat kaitannya dengan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Ruang lingkup manajemen perkantoran mencakup seluruh aktivitas kantor dan sarana serta prasarana kantor. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.